Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, Pak Ruslan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat luar biasa. Oke, iya. Untuk kali ini, Pak Ruslan kan menyampaikan ingin sharing tentang permasalahan Pak Ruslan yang ada di sekolah dalam menghadapi peserta didik. Gimana? Di mana peserta didik itu akhir-akhir ini semakin apa ya banyak banyak permasalahannya ya Pak Ruslan seperti yang Pak Ruslan sampaikan waktu awal ingin mengunjungi saya untuk sharing pendapatnya. Mungkin Pak Ruslan bisa sedikit menceritakan tentang pengalaman mengajar Pak Ruslan di sekolah, hambatannya seperti apa, permasalahan yang dialami seperti apa akhir-akhir ini, Pak? Iya Ibu, baiklah. Saya sedikit cerita ini, curhatlah sharing biar Iya, yang ada di apa tidak banyak ada menjadi terpikiran beban di dalam iya hati ya, Pak. dalam hati dalam pikiran sedikit plong lah dengan Iya, betul. atau kita berbagi melalui media coaching pada malam hari ini. Ya Iya. memang kita kan ngajar di tingkat menengah atas. Sebetulnya permasalahan di situ sangat kompleks. Sebentar, Pak Ruslan. Gitu. Bentar, Pak Ruslan. Saya pakai Ya. headset kurang begitu jelas. Mungkin bisa diperkeras sedikit nggih, Pak? Suaranya nggih. Ngapunten, Pak. Halo, sudah Ya, jelas ya? sudah. Ya, Sudah, Pak. ya, Jangan kecil lagi nanti nggih akhir-akhirnya. Stabil. ya. Memang permasalahannya sangat kompleks, Bu Elo. Kita Iya, ngajar betul di sekali. tingkat menengah ke atas itu yang kita hadapi bukanlah Iya, anak-anak tapi sudah tingkat dewasa. iya, Kita tahu bahwasanya sekarang ini eh, apa murid kita diberi keleluasaan untuk betul. menggunakan alat digital Iya, seperti contoh kecil smartphone hmm, di area atau lingkungan sekolah. iya, Dalam artian siswa bebas menggunakan dengan satu catatan untuk atau mencari materi yang kaitannya untuk mendukung proses pembelajaran di di kelas. kelas. Ya, Hmm. namun kadang mereka mereka itu kebablasan, Bu Elo. Oh, iya, Iya, iya. betul. Tanpa pengawasan yang ketat, Hmm, mereka terkadang menyalahartikan dalam artian diberi kebebasan penggunaan hmm, smartphone karena di era digital semacam ini dituntut murid itu harus betul-betul menguasai digital betul. semacam Hmm, itu. Di sisi lain, terkadang seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau pengawasannya ini agak sedikit lengah, iya, maka mereka cenderung membuka konten-konten atau hal-hal yang di luar konteks, yaitu hmm, tujuan utama mereka diberi kebebasan penggunaan alat alat elektronik itu yaitu untuk mengakses, mempermudah untuk proses pembelajaran semacam itu. betul. Itu yang menjadi tantangan yang cukup berat bagi Iya, kami selaku pendidik di tingkat menengah semacam itu, Bu Elo. iya, iya. Ini. Iya, betul sekali Pak Ruslan. Untuk anak-anak yang setingkat SMA, memang mereka kan diberi kebebasan ya Pak ya untuk menggunakan gadget di sekolah ya. Memang ada kebebasannya ya untuk akses pengerjaan tugasnya juga kan. Kalau SMA memang melalui gadgetnya masing-masing. Nah, apa sih langkah yang ingin Pak Ruslan tempuh selanjutnya? Atau apa langkah yang ingin Pak Ruslan untuk Pak Ruslan lakukan untuk menghadapi anak-anak yang menyalahgunakan
kesempatan yang telah diberikan atau menyalahgunakan peraturan yang telah diberikan kepada mereka untuk penggunaan gadgetnya mereka itu, apa yang ingin Pak Ruslan lakukan dalam menghadapi hal tersebut? Ya, paling tidak kita memberi pengertian, Hmm. memberikan satu arahan bahwasanya memang penggunaan gadget atau penggunaan smartphone di era digital ini sangat dibutuhkan, semacam itu. Namun, ya perlu diingat tadi, makanya setiap saya sebelum memulai proses pembelajaran, saya sempatkan Ya. 10 sampai 15 menit kita Hmm. sharing pada anak-anak, kita memberi motivasi pada anak-anak eh, bahwasanya ke depan tantangan itu tidak semakin mudah, tapi Hmm. permasalahan semakin kompleks. Kita beri Iya, betul. semangat, kita beri motivasi agar muncul semangat-semangat untuk belajar. Betul sekali. Macam itu. Kemudian Ya. tidak kalah pentingnya karena ini di era digital, ya Hmm. mereka harus betul-betul menguasai digital. Ya. Namun kita beri apa ini arahan dan tuntunan Hmm. bahwasanya penggunaan digital ini adalah untuk mempersiapkan kalian nanti menghadapi tantangan di era nanti yang dipersiapkan generasi emas. Generasi Menjadi Mas. ya 2045 itu nanti Oh, Dor. kamu inilah yang mengisi Mm-mm. posisi-posisi penting baik di perusahaan atau nanti di pemerintahan. Maka Iya, dari itu betul. kita sadarkan mereka betul bahwasanya penggunaan digital ini penting dalam rangka yaitu untuk menguasai teknologi, Mm. untuk menguasai apapun perubahan-perubahan yang semakin cepat, ini perubahan baik perubahan lingkungan, perubahan sosial budaya, terutama Ya. perubahan teknologi semacam itu. Mm. Saya selalu sempatkan itu untuk memotivasi mereka Mm. agar mereka tidak terlena, agar mereka tidak terbuai Iya, macam itu. betul. Nggih. Jadi seperti yang telah Pak Ruslan lakukan setiap harinya ya sebelum memulai aktivitas bahwa mengingatkan kembali aturan penggunaan gadget di sekolah bahwa harus dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan, tidak tidak melenceng dari kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya, Pak. Iya, betul Nah, Mbak. untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui siswa yang dalam penggunaan gadget ini mereka itu tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, misal tidak tidak sesuai dengan materi yang telah diberikan atau mereka mengakses web-web yang lain itu bagaimana Pak Ruslan cara mengetahuinya? Oh, siswa ini tadi telah membuka situs lain, dia tidak mengerjakan PR. Bagaimana cara Pak Ruslan mendeteksinya atau mengetahuinya? Ya, paling tidak kita membuat suatu keyakinan atau kesepakatan kelas Ya. dalam penggunaan smartphone macam itu. Jadi apabila ada siswa yang melanggar keyakinan atau Mm-mm. kesepakatan yang kita buat bersama, Iya. yakni kita boleh mempergunakan smartphone, menggunakan gadget, Mm. ya, eh, selagi kita pendidik mempersilahkan untuk Mm. menggunakan itu, menggunakan gadget untuk mengakses, untuk mempermudah dalam artian proses pembelajaran yang ada di kelas. Mm-mm. Begitu. Jadi kita terus Iya. mengingatkan, jadi kontrolnya semacam itu. Oh, Ya, iya. jadi kita terus mengawasi mereka, juga memantau mereka. Apabila kita melanggar kesepakatan itu, maka nanti tentunya ada punishment tersendiri
mm, Mungkin dilarang menggunakan gadget di pertemuan berikutnya, macam itu. mm. Ya, kita tidak melarang menggunakan, memang lembaga sendiri juga memfasilitasi itu. Iya, betul, Ya, betul. ya. Jadi Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ruslan dan saya sudah, Pak. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ruslan, bahwa sebagai bentuk controlling terhadap siswa, yaitu Pak Ruslan menanyakan kembali atau mengingatkan kembali keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jikalau ada siswa yang melanggar peraturan atau siswa yang menggunakan smartphone mereka tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan ya Pak, seperti itu ya Pak. Nah, untuk mengantisipasi lagi, mengantisipasi ya Pak, ya, agar tidak terjadi lagi kegiatan kejadian seperti itu, kejadian yang siswa yang melanggar peraturan atau menggunakan smartphone di luar kegiatan pembelajaran. Bagaimana cara Pak Ruslan mengantisipasinya atau paling meminimalisir agar mereka tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan? Seperti apa ya Pak Ruslan antisipasinya? iya. Ya, tadi sudah saya sampaikan itu Bu, yang kesepakatan kelas. Oh itu lagi. Kemudian Iya. saya mungkin eh, keliling memantau Memantau. murid-murid, dia apa betul mereka ini menggunakan HP-nya atau smartphone-nya untuk mengakses materi-materi yang sudah saya berikan atau saya suruh untuk Hmm. mencari materi yang sudah kita tentukan dalam proses pembelajaran Hmm. Hmm. pada saat itu. Itu kita keliling, kita pantau Iya, dengan controlling yang ketat sehingga betul. murid-murid tidak ada waktu atau tidak Hmm. ada sedikit pun untuk mengakses yang lainnya di luar Oh, betul. pembelajaran semacam Belajar. itu. Ya, Oh. mungkin antar teman juga kita kasih apa saling mengawasi atau saling mengontrol apabila ada Hmm. temannya yang sekiranya eh, apa eh, melenceng dari Hmm. apa yang sudah menjadi kesepakatan kita atau keyakinan kelas Iya, itu kan lebih enak ini. Jadi tinggal iya. jabri saja Pak Ruslan, nggak usah ngomong, tinggal jabri Pak si A ini ternyata Oh. tidak mengakses itu menggunakan HP-nya dengan benar atau mengakses materi yang sudah diberikan malah yang lainnya lah macam itu salah satunya triknya Hmm. itu sebagai Iya, seperti controlling itu. mungkin ya Iya. Jadi Pak gitu Ruslan loh. untuk mengantisipasi kejadian penyalahgunaan smartphone yang tidak sesuai dengan kegiatan pembelajaran, Pak Ruslan melakukan controlling ya atau berkeliling setiap kali siswa-siswa menggunakan smartphone mereka. Baik untuk penggunaan gadget sendiri itu apakah selalu memakai handphone mereka atau komputer di lab itu, Pak? Kebetulan kita selalu memanfaatkan smartphone dalam proses pembelajaran atau untuk Iya. mengakses materi-materi Oh. yang apa yang lebih untuk memudahkan mereka lah dalam mengerjakan Hmm. soal atau apa ini tugas-tugas yang kita berikan semacam itu. Oh gitu. Ya Iya. kebetulan sekolah kami ini dulunya pernah memiliki lab bahasa. Namun Oh ya. seiring berjalannya waktu, lab Hmm. bahasa itu dialihfungsikan menjadi Hmm. ruang pertemuan. Ya, Iya. dalam waktu dekat ini kita mengusulkan pada kepala sekolah yang Pak Lutfi, kepala sekolah Iya. yang baru, kurang lebih dalam 1,5 tahun di lembaga kami di 4 untuk bisa apa ini membuat lab bahasa kembali Oh, sehingga
Ya, untuk memudahkan, lebih memudahkan lah kalau ada lab bahasanya itu untuk proses Iya, pembelajaran iya, semacam itu. Oke, itu kalau iya. Jadi menurut Pak Ruslan itu pengadaan lab bahasa itu memang sangat perlu ya Pak untuk menunjang kegiatan pembelajaran bahasa Inggris ya di kelas ya Pak. Jadi setiap hari itu anak-anak memang diperbolehkan membawa handphone ya Pak. ya betul, diperbolehkan memang. Eh, adakah waktu mereka untuk kegiatan pembelajaran di misal di lab komputer seperti itu Pak? Tetap masih ada nggih Pak? Tetap masih ada. Ada, ya, tapi tidak seintens dulu. Ada. Mohon maaf Pak, bisa dikeraskan sedikit Ya, suaranya. ada Ibu, tapi Tetap tidak ada. seperti di kurikulum ke-13. Begitu, Oh, ya. iya. Untuk kedepannya ya, harapan Pak Ruslan terhadap anak didik Pak Ruslan di sekolah, mereka yang pintar dalam hal teknologi atau mereka yang masih belum memenuhi KKM untuk anak-anak dalam penggunaan teknologi ini, Pak ya. Apa harapannya Pak Ruslan untuk kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran ini? Harapan di masa yang akan datang atau cita-cita Pak Ruslan di masa depan untuk anak-anak ini? Ya, tentunya harapan kami selaku pendidik, kita tidak lepas atau tidak bisa menghindar di era digitalisasi ini. Ke depan malah semakin canggih, ada teknologi yang namanya AI. Iya, Jadi iya. apapun keberadaannya, kita tidak boleh ketinggalan. Mm-mm, Dalam betul arti tidak boleh sekali. ketinggalan digital. Apalagi Betul. ya dipersiapkan nanti di 2045, seperti yang saya katakan di awal, harapannya, harapan kita bersama, harapan bangsa ini, Indonesia Iya, menjadi negara maju. negara Indonesia maju. emas. Tumpuannya adalah murid kita saat ini yang Sekarang. usia-usia produktif, yang nanti kurang lebih 10 sampai 15 tahun, mereka-mereka Iya. lah yang menempati posisi strategis. Hmm, Nah, tentunya eh, 15 sampai 10 sampai 15 tahun ke depan semakin canggih teknologi yang digunakan di era itu. iya betul, Makanya, ya, betul. makanya bagi peserta didik yang saat ini masih belum mampu atau belum menguasai teknologi secara maksimal, kita Iya. dorong, kita beri Hmm, motivasi agar mereka betul-betul memahami digital. Karena di era mm-mm. digitalisasi ini harus betul-betul bisa untuk Iya, iya. nanti agar mampu bersaing di luaran sana dengan apa? Dengan kompetitor, kompetitor yang cukup Iya. handal di luar sana. Semacam Hmm, itu. Tidak bisa menghindari itu. iya, betul. Sangat Ya. mulia sekali cita-cita atau harapan dari Pak Ruslan yang ingin Pak Ruslan inginkan dari peserta didik itu, yaitu untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045 nanti. Karena memang mereka itu dipersiapkan mulai dari sekarang ya Pak untuk menuju tahun 2045 itu persiapannya sudah mulai dari saat ini. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, untuk kodrat zaman saat ini memang adalah kemajuan teknologi. Jikalau guru memang tidak mengupgrade dirinya untuk mengikuti perkembangan zaman, bagaimana guru tersebut akan mentransfer ilmunya ya kepada peserta didik ya. Nah, baik jadi untuk ini yang terakhir ya Pak, karena kurang 3 menit ya. Betul. Untuk yang terakhir ini ya Pak, untuk harapan yang
setelah Pak Ruslan sampaikan tadi atau cita-cita yang ingin Pak Ruslan wujudkan kepada peserta didik itu tadi, langkah selanjutnya atau rencana aksi atau rencana tindak lanjut Pak Ruslan untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045 yang dipersiapkan saat ini. Itu rencana tindak lanjutnya nanti ke depannya seperti apa ya, Pak? Ya, untuk rencana tindak lanjutnya paling tidak kita mempersiapkan akses atau sarana prasarana yang ada di Akses. sekolah itu ya Oke. untuk memudahkan mereka atau mengakses penggunaan gadget atau penggunaan Gadget. digital seperti Iya. mungkin pemasangan WiFi dan sebagainya. Mm-mm. Sehingga eh, apa eh, memudahkanlah, Mempermudah. Iya. mempermudah siswa kita atau murid kita Mm-mm. untuk eh, mengakses apapun yang kaitannya dengan digital. Iya. Dan itu Baik Pak Ruslan, sangat di mulia sekali cita-cita Pak Ruslan. Saya pun menjadi terinspirasi oleh cita-cita Pak Ruslan yang ingin diwujudkan. Dan langkah nyata yang nanti akan Pak Ruslan tempuh adalah memfasilitasi mereka untuk penggunaan gadget dengan lebih maksimal ya Pak. Baik, untuk kegiatan sharing kali ini mungkin kita bisa akhiri ya. Kita telah menemukan solusi dari permasalahan yang telah Pak Ruslan sampaikan di awal tadi ya, Pak. Sudah ketemu ya solusinya ya. Dan langkah-langkah apa yang bisa Pak Ruslan tempuh nanti selanjutnya. Mungkin untuk kedepannya, jikalau ada permasalahan lagi untuk permasalahan peserta didik dengan kasus yang lain, mungkin Pak Ruslan ingin sharing lagi dengan saya, mungkin kita bisa menjadwalkan lagi, mungkin bisa langsung saja Pak Ruslan bisa kontak saya jikalau memang Pak Ruslan membutuhkan ya Pak. iya belok. Baik, Iya, ya, terima kasih belok. ya. Baik, terima kasih Pak telah mempercayakan saya untuk sebagai teman sharingnya Pak Ruslan. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang sehat di kemudian hari. Saya akhiri ya Pak kegiatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sudah untuk apa coach pelajaran coach pada malam hari ini. Iya, Namun terkadang Pak Elok masih apa ya mengulang kata-kata ya mengulang pertanyaannya. pertanyaan ya Intinya sama ya. daripada intinya itu sama apa yang Iya, ditanyakan itu ya. iya, iya, Jadi betul, betul. cara menggali atau pengekspornya itu kurang Kurang ya, kurang dalam. ya kurang Oh, dalam macam itu ya iya, nggak betul, apa-apa betul. sih ya ini namanya juga masih baru ada Belajar pembelajar kucing ya. Terkesan juga Mbak Elok masih apa ya terpaku pada alur, apa step-step atau alur pada alur, alur Tirta. tirtanya ya. Ya, tidak mengalir begitu, Iya, tapi cenderung tapi saya apa, sudah sedikit itu. menghafal. Oh, mengawal? Jadi ada stepnya yang tanyakan ini, terus Iya. ini, Masih muncul ya, Pak? gitu. Masih kelihatan ya, Pak? Ya, ya Mm-mm. sedikit lah kelihatan, tapi gak keterusan. Iya, iya, iya. Nggak nampak Iya, nemen-nemen lah. iya, iya, iya. Iya. Yang latihan Ya, kemarin nampak banget ya. iya, yang kemarin Ah, tuh ah, ah. nampak banget jenengan. Iya. Iya. Pertama saya harus tanya ini, kedua ini, ketiga ini, ya, gitu. Oh iya. Cenderung seperti itu. Ya harusnya ya biasa percakapan Biasa biasa aja gitu ya. aja ya. Ah, Kalau iya, iya. yang penting tidak keluar dari konsep apa Ah, yang ah. dikembangkan apa Tirta itu, konsep Tirta. Iya, Iya, jadi ada dua ya tadi ya Pak ya. iya, Pertanyaannya yang
menggalinya kurang dalam, kurang dalam, ya. terus terlalu terpaku pada alur tirtanya masih Bener, nampak ya Pak. Nah, itu ya. ya dua ya, Sedikit-sedikit gak nemen di sana. sedikit ya. Oke, baik nanti akan saya perbaiki.